Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rupanya kita masih perlu melanjutkan pembicaraan mengenai bagaimana kita mendidikkan, menanamkan iman kepada anak-anak kita yang masih berada di usia sebelum mumayyiz, yakni usia-usia di bawah 7 tahun. Kemarin kita sudah berbincang secara umum dan ada hal yang masih perlu dibicarakan. Bahwa ibadah yang menjadi tujuan penciptaan manusia, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah puncak dari rasa cinta. Jadi intisari, jadi hal yang paling pokok, yang paling mendasar, yang paling esensial, paling utama dari tauhid adalah memurnikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itulah dasar dari penghambaan kita dan hakikat dari ibadah. Karena itulah tidak akan sempurna tauhid hingga rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul tertanam melebihi cinta kita kepada yang selainnya. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan segala bentuk kecintaan kepada hal-hal yang lain serta segala macam benda-benda apapun yang ada di muka bumi ini, di dunia ini. Dengan demikian maka yang perlu kita perhatikan dalam menanamkan cinta, dalam menanamkan iman kepada anak, terlebih ini adalah masa-masa yang paling mendasar, masa sebelum mumayyiz, ialah menanamkan cinta. Kemarin saya sudah sempat singgung sejenak bahwa di antara tugas kita sebelum anak mumayyiz adalah ghursul hub, menanamkan kecintaan. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kepada segala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban-kewajiban, berupa keharusan-keharusan, berupa tuntutan-tuntutan termasuk untuk melakukan peribadahan. Kalau anak-anak sudah ditanamkan kecintaan, apakah itu kepada puasa sebagai bagian dari cinta kepada Allah Azza wa Jalla, apakah itu kepada sholat sebagai bagian dari cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka saat anak masuk ke usia 7 tahun, mereka akan siap, mereka akan senang, mereka akan lebih lapang hatinya untuk diperintahkan. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada orang tua untuk memerintahkan anaknya mengerjakan sholat di usia 7 tahun, artinya kita memerintahkan anak mengerjakan sholat di usia 7 tahun itu dengan kalimat perintah. Muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah muru auladakum, anak-anak kalian bisalah, dengan salat, wahum abna'u sab'a sinin. Atau dalam riwayat yang lain, muru auladakum bisalah idza balagha sab'a sinin, apabila telah mencapai usia 7 tahun. Anak itu akan mudah untuk diperintah, dia bersegera bergegas, bersemangat terhadap perintah, mengerjakan hal-hal yang rutin, mengerjakan ibadah berupa salat itu yang semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala jika sudah ada cinta dalam dirinya. Tetapi jika anak-anak mengerjakan rangkaian-rangkaian ibadah itu, rangkaian-rangkaian kegiatan ibadah itu di usia 7 tahun lebih sebagai tindakan-tindakan fisik yang harus dia jalani, yang harus dia lakukan. Contoh, di sejumlah sekolah, playgroup, TK, anak-anak bahkan diharuskan dengan segala macam cara atas nama pembiasaan melakukan sholat-sholat sunnah. Padahal sholat wajib pun dia belum wajib. Ini maunya untuk menanamkan iman pada anak. Ini maunya untuk menumbuhkan keimanan kepada anak. Akan tetapi manakala kita tergesa-gesa
menyuruhkan kepada anak apa yang belum waktunya, sementara hal yang lebih pokok yakni menanamkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita mengaitkan segala peristiwa dengan Allah, segala nikmat dengan Allah, segala kejadian dengan Allah dalam urusan-urusan yang berkenaan dengan sifat-sifat jamaliyah, sifat-sifat eloknya Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka menanamkan cinta. Kita menunjukkan kegembiraan kepada anak. Ingat kemarin kita membicarakan bahwa di antara asasnya ialah asas nafi'iyah, asas manfaat. Anak merasakan manfaat dari syariat Allah Subhanahu wa taala, anak menemukan kegembiraan di dalamnya. Semua itu sebagai satu rangkaian upaya untuk menanamkan cinta pada diri anak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada segala yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, segala yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam agama ini. Manakala kecintaan itu sudah tumbuh, manakala kecintaan itu sudah terbangun, pemahaman belum memiliki pemahaman. Nanti ketika anak sudah memayyiz, mulai kita bangun pemahaman, mulai kita bangun, kita ajarkan ilmu kepada mereka. Pemahaman memang belum, tetapi ketika kecintaan itu sudah ada, dorongan ke sana itu sudah tertata, sudah muncul pemahamannya baru pada tingkatan-tingkatan yang awal, maka anak-anak ketika di usia 7 tahun diperintahkan untuk beribadah, diperintahkan untuk mengerjakan sholat, semua itu merupakan bagian dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak akan ringan, anak akan terdorong, anak akan tergerak, bersemangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kegiatan-kegiatan itu bukan cuma sekedar praktek saja, bukan cuma tadbiq. Ingat kembali ketika kita membicarakan mengenai usus tarbawiyah, asas-asas, kaidah-kaidah dasar dalam menanamkan iman, dalam mendidikkan iman kepada anak. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita mengenai usus tarbawiyah itu, mari saya ingatkan mengenai dua asas paling utama, yaitu asas ma'rifi dan asas amali. Asas ma'rifi terdiri dari dua hal, yakni ilmu dan yang kedua adalah iman. Ilmu dan kedua adalah iman. Amali itu terdiri dari 3 hal, terdiri dari 3 aspek, terdiri dari 3 asas, yakni yang pertama adalah ubudiyah, yang kedua adalah tadbiq, dan yang ketiga adalah akhlak. Ini asas-asas yang perlu diperhatikan. Artinya kalau anak-anak itu langsung melompat dalam soal ibadah, itu melompat kepada aspek yang kedua dari asas amali, alias aspek keempat kalau dihitung secara keseluruhan dari asas ma'rifi dan asas amali, maka anak-anak itu akan mudah patah, anak-anak itu akan mudah enggan untuk mengerjakan perintah-perintah yang diharuskan dilaksanakan setiap hari. Nah, jadi kita perlu betul-betul perhatikan, sehingga dari cinta itu kita bangun, dari cinta itu kita tumbuhkan, kita kuatkan, kita bangkitkan semangat, kita bangkitkan kesadaran ubudiyah, sehingga segala sesuatu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih manfaatnya kita menanamkan iman pada diri anak-anak? Dan lebih khusus lagi, apa sih manfaatnya kita mendidikkan iman kepada anak dengan betul-betul berusaha untuk menanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara buah-buahnya, di antara faedahnya menanamkan itu semua pada diri anak ialah akan terjadi penguatan kendali dalam dirinya. Kendali manakala itu muncul, dia akan mudah untuk bertanya dalam segala urusan. Ini sebaiknya aku gimana? Ini boleh enggak? Ini baik enggak? Kalau anak belum tahu, dia akan bertanya. Kemudian dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, harapannya juga sangat berkait ditautkan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kalau anak-anak hidup di zaman ini, apapunlah sebutannya, dan mereka betul-betul ditanamkan iman dengan landasan awal cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW, maka dia akan lebih mudah luluh hatinya, tidak mudah sibuk, tidak mudah gelisah oleh dunia, sehingga manakala teman-temannya sudah punya HP, dia tidak perlu menjadi risau, dia tidak perlu menjadi merasa tertinggal, dia tidak perlu merasa dibedakan atau merasa berbeda dibanding dengan teman-temannya. Apalagi kalau pesan-pesan dasar sebagaimana pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada saat masih kecil, ya gulam, wahai anakku, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadzillah yahfadzka, hingga akhir hadis. Maka anak akan sangat yakin dimanapun dia berada, penjagaan Allah itu kuat. Anak juga akan yakin bahwa tempat meminta itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja yang dapat kita perbincangkan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat segera melanjutkan perbincangan esok pagi insya Allah berkenaan dengan masa berikutnya. Atau barangkali bahkan kita masih membahas mengenai masa qablah mumayyiz. Adapun jika belum selesai, mengingat besok ini sudah merupakan hari terakhir bulan Ramadan, dan saya berjanji bahwa bincang tiap pagi mengenai parenting ini selama bulan Ramadan, saya akan memikirkan mengenai kemungkinan melanjutkan pembicaraan yang sangat penting ini di waktu-waktu lain tidak lama setelah Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.